Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia, yaitu tentang karangan fiksi, tema 9, subtema 1, 2, dan 3. Oke, langsung saja kita bahas tentang karangan fiksi dan lain-lain pada video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe. Adapun kompetensi dasar yang harus kita bahas pada kesempatan yaitu menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Yang kedua, mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Yang KD keterampilannya yaitu menyampaikan penjelasan tentang tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Yang selanjutnya yaitu menyajikan hasil pengaitan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi secara lisan, tulis, dan visual. Itu adalah KD yang harus dibahas pada kesempatan kali ini. Apa yang dimaksud karangan fiksi itu? Fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi seorang pengarang. Nah, jadi fiksi itu adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat oleh berdasarkan khayalan atau imajinasi dari seorang pengarang. Itu adalah fiksi. Nah, teks fiksi dan contohnya ini tokoh utama dan tokoh utama dan tokoh tambahan, alur, ya. Nah, ada pembagian teks fiksi menurut alurnya ini, ada teks fiksi berdasarkan pengalaman pribadi, ada mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, terus teks fiksi dengan pengalaman pribadi. Ini adalah bahasan pada kesempatan kali ini. Jadi teks fiksi itu adalah teks yang berisi cerita berdasarkan imajinasi penulis. Contoh teks fiksi adalah cerpen, novel, dongeng, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh teks fiksi. Sedangkan tokoh utama dan tokoh tambahan ini adalah tokoh utama adalah tokoh yang berbanyak diceritakan dalam teks tersebut. Ingat, yang menjadi tokoh utama itu paling banyak disebutkan dalam cerita tersebut. Terus tokoh tambahan adalah tokoh yang mendukung tokoh utama. Maka dari itu tokoh utama ini sering dimunculkan dalam suatu teks, diceritakan ciri-cirinya dan tokoh yang mengalami sebuah permasalahan. Ini adalah tokoh utama. Nah, untuk memahami teks fiksi ini, ya, teks fiksi dapat diringkas dalam bentuk diagram. Maka bagian-bagian yang penting dicatat, kemudian disusun membentuk sebuah peta pikiran, ya, dari judulnya, terus bagian-bagian pentingnya apa. Nah, ini sebagai panduan kita bisa membuat pertanyaan, ya, untuk memahami teks fiksi. Ya, siapa tokohnya, apa yang dialami, kapan terjadinya permasalahan, di mana terjadinya permasalahan, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi ada 6 pertanyaan yang harus kita tanyakan ke dalam sebuah teks tersebut untuk memahami isi teks fiksi, yaitu 5W dan 1H. 5W dan 1H, ya. Dari siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke, itu adalah untuk cara memahami teks fiksi. Contohnya, kita buat dari sebuah teks fiksi kemudian dibuat menjadi sebuah diagram. Ini adalah contoh, ya, judul pengarangnya ini, ya, terus tokoh utamanya siapa, wataknya bagaimana, hal yang mengejutkan, terus hal yang kamu sukai dari tokoh utama, dan sebagainya. Kemudian dibuat ringkasan di sini. Ini adalah bentuk diagram.
Atau bisa juga bentuk tabel seperti ini ya, judulnya apa, siapa tokohnya, di mana peristiwanya, bagaimana dan sebagainya. Ini adalah cara untuk memahami teks fiksi. Nah, bagian-bagian alur teks fiksi ini ya, jadi alur adalah jalan suatu cerita atau isi cerita ya, jalannya ya. Nah, alur ini disebut juga dengan nama plot ya. Plot atau alur ini berisi tentang peristiwa yang mempunyai hubungan antara satu dan lainnya dan membentuk kesatuan yang utuh ya. Maka alur dalam cerita fiksi ini ada 3, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Bagian awal ini biasanya berisi tentang pengenalan tokoh dan masalah-masalahnya. Terus bagian tengah isinya adalah penjelasan masalah dan konflik yang terjadi. Bagian akhir adalah isinya tentang penyelesaian sebuah masalah. Nah, setelah permasalahan diselesaikan, maka ada sebuah pesan dan kesan atau amanat yang terkandung dalam sebuah teks tersebut. Nah, dalam membuat teks fiksi ini ya, ini bisa disesuaikan dengan pengalaman pribadi. Teks fiksi ini bersumber dari pengalaman pribadi, kemudian dibuat sebuah cerita dari imajinasinya berdasarkan imajinasi dari seorang penulis tersebut. Nah, pengalaman pribadi ini dapat dijadikan sebagai sumber utama ya, terutama bisa pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang menyedihkan, atau pengalaman yang menegangkan, atau juga pengalaman yang mengharukan. Cara membuat teks fiksi ini berdasarkan pengalaman pribadi. Ini urutannya adalah 1, menentukan pengalaman yang akan diceritakan. Nah, menyenangkan, menyedihkan, mengharukan, atau juga. Terus menentukan judulnya tentang apa. Terus membuat poin-poin dari peristiwa tersebut. Terus kemudian membuat sebuah kerangka cerita. Setelah itu adalah menuliskan secara bentuk karangan ini, menuliskannya. Nah, cerita fiksi juga dapat memiliki kemiripan dengan cerita lainnya yang pernah kita baca dalam sebuah buku atau kita sudah pernah menyaksikan dalam sebuah majalah atau televisi ya, atau koran. Nah, cerita-cerita itu kita sering menemukan mirip-mirip dan sebagainya. Maka kita dapat membandingkan 2 cerita fiksi yang mirip ya, bisa mencari persamaannya apa, perbedaannya apa ya. Nah, kemudian kita tuliskan dalam bentuk diagram Venn ya, persamaan dan perbedaan dari 2 cerita fiksi tersebut. Nah, itu tujuannya adalah untuk membandingkan teks fiksi dengan sumber-sumber lainnya. Nah, misalkan ini ya, gambar dan jelaskan peristiwa yang terjadi dalam cerita di atas menggunakan diagram ini. Terus gambar dan jelaskan peristiwa serupa dengan terjadi denganmu. Ya, kamu pernah merasakan itu juga apa tidak? Nah, itu bisa dijelaskan dalam sebuah teks fiksi. Oke, selanjutnya ya, untuk tugasnya ya, silahkan ini untuk tugasnya tentang pengetahuan ya, ada 9 apa yang dimaksud dengan karangan fiksi dan sebagainya. Ini nanti bisa dikirim di Classroom. Sedangkan tugas keterampilannya ini adalah mengurutkan gambar sesuai dengan alurnya, apa saja alurnya ya, alur ceritanya. Kemudian setelah diurutkan gambar mana saja, setelah itu kemudian buatlah sebuah karangan fiksi berdasarkan urutan gambar tersebut. Oke, demikian ya pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dapat dipahami. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.